Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Liga Indonesia, apakah sudah jadi liga profesional dengan statuta FIFA? Jawabannya belum. Sebab sejauh ini apa yang terjadi di Liga Indonesia ini hampir semuanya bertentangan dengan aturan FIFA. Kenapa Liga Indonesia nggak bisa ikuti aturan FIFA dan disamakan dengan Liga Profesional Eropa? Jawabannya bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Kenapa nggak mau ikut aturan dan tata cara FIFA dan dengan Liga Profesional lainnya? Ya kalau Liga Indonesia ikuti aturan FIFA, banyak klub di Indonesia yang akan bangkrut. Contoh, seandainya saja hari ini Liga Indonesia mengikuti aturan dan tata cara FIFA, otomatis Indonesia langsung di-ban oleh FIFA. Kenapa demikian? Sebab banyak sekali unsur-unsur dan juga hal-hal yang membuat Liga Indonesia ini tak layak ikuti statuta FIFA. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, legalitas dan asal-usul. Banyak klub Liga Indonesia khususnya Liga 1 yang legalitas dan asal-usulnya tak jelas. Ada yang dari hasil dualisme, ada yang dari hasil akuisisi klub Liga 3 tiba-tiba ada di Liga 1, ada yang hasil kekuasaan aparat, dan lain-lain. Ini kalau dibuka ke FIFA, habis Indonesia, di-ban loh. Makanya selama ini Indonesia tuh nggak mau ikut jadwal dan tata cara FIFA, alias punya sistem sendiri. Ya salah satunya ya seperti itu. Yang kedua, salary dan market value. Salary alias gaji ini pun bisa jadi masalah bagi Liga Indonesia. Salary alias gaji ini akan berkaitan erat dengan market value alias harga pasar. Contoh, harga pasarnya 6 miliar, kan artinya dan harusnya gajinya itu 75% dari harga pasar, sama dengan 800 juta per bulan. Lah di Indonesia, harga pasar 6 miliar, gajinya paling 100 jutaan sebulan, paling tinggi 200 juta sebulan. Kan jauh banget. Memang sih soal gaji ini tuh berbeda-beda di tiap kompetisi, tergantung ranking negara tersebut di FIFA. Semakin tinggi ranking FIFA, maka semakin tinggi pula gaji para pemain, tapi semakin rendah ranking FIFA maka gaji pemain pun semakin rendah, dan juga dipengaruhi oleh mata uang juga. Pokoknya kalau dijelaskan soal tata cara pembagian gaji ini agak ribet sih, nanti kita akan bahas di edisi selanjutnya aja ya. Yang ketiga, masalah transfer. Ini pun bisa jadi masalah bagi klub Liga Indonesia. Di Indonesia itu transfernya terlalu fleksibel. Contoh, harga pemainnya 6 miliar, tapi ketika ditransfer ke klub Liga Indonesia, itu ada istilah harga teman. Jadi pemain itu meskipun harganya 6 miliar, ketika direkrut oleh klub Indonesia itu bisa cuma dari harga separohnya. Padahal aturan resminya ya kalau harga pasarnya segitu ya harga transfernya harusnya segitu. Nah ini kalau dibongkar ke FIFA, habis Indonesia. Klub Liga 1 nggak ada yang standar semua cuy. Bangkrut semua kalau disetarakan dengan aturan FIFA. Apalagi di Indonesia itu transfernya pun masih ada yang dicicil. Buktinya banyak klub yang kena sanksi gara-gara permasalahan transfer ini belum kelar duitnya cuy. Ini kalau dibuka ke FIFA habis klub-klub Liga Indonesia. Yang keempat, permasalahan federasi, operator, dan perangkat liga. Federasi pun ini bisa kena sanksi loh, sebab ya kita tahulah PSSI itu punya hutang dan ini bisa kena namanya registration ban ya. Tapi lantaran gak diungkap ke FIFA, makanya PSSI sampai saat ini aman. Lalu operator, jika di liga profesional itu operatornya bukan ditunjuk oleh klub tapi oleh federasi yang isinya orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Contoh di Liga Inggris, operatornya itu adalah Premier League. Isinya bukan orang klub tapi orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing, seperti ahli marketing, ahli komputer, ahli analisis sepak bola, ahli strategi dalam kompetisi, dan ahli dalam pengembangan kelembagaan. Nah kalau di Indonesia LIB ditunjuk sama klub, diisi sama orang klub juga. Yo wes angel.
Lalu soal perangkat pertandingan, ya ini bukan rahasia umum lagi. Kalau wasit kita ini dibongkar ke FIFA, ya habis Indonesia. Sementara kita tahu cuma 8 wasit yang punya lisensi A loh di Liga 1. Sisanya itu wasit bodong semua. Sementara aturan FIFA, wasit yang harus memimpin liga utama itu minimal punya lisensi A atau maksimalnya lisensi FIFA. Begitu juga dengan hakim garis dan lain-lain. Ini kalau dibongkar ke FIFA, habis Indonesia. Jadi intinya, jika ada ketua umum yang bilang kita ingin sepak bola kita jadi nomor 1 di Asia, ini tuh cuma mimpi. Paham sekarang kenapa kami bilang ini mimpi? Jangan bilang kami menghina Erick Thohir lo ya. Kan kami udah jelaskan kenapa ini semua tuh hanyalah mimpi. Sebab sebelum 4 faktor tadi dibenahi, ya mimpi sepak bola kita akan jadi nomor 1. Kalau federasi nggak mau buka semua ke FIFA dan ikuti aturan FIFA sepenuhnya, ya jangan harap liga ini bisa jadi liga profesional. Bicara soal wasit, ini ada pernyataan baru dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal wasit. Katanya sih musim depan Liga 1 ini akan pakai wasit asal Jepang dan Liga Inggris. Coba lihat ya, atau dengarkan ini perkataan atau perucapan dari Erick Thohir ya. Seluruh referee dia masuk ke satu sistem. Ketika dia ngeklik ada kejadian-kejadian, dia bisa belajar dari kejadian itu dengan sistem dari Inggris. Kalau ada situasi yang klub-klub merasa dirugikan, selain mereka men-challenge, di situ nanti semua referee itu nanti punya dalam satu data kelihatan, oh berapa dia ngasih kartu kuning, berapa dia bikin kesalahan, dia berapa ini, semua itu di dalam satu data. Jadi secara kebijakan bahwa referee ini mungkin tidak capable. Semua pakai konsep sistem yang ini yang kita akan bangun. Di liga itu ada wasit-wasit asing yang memimpin selama 1 tahun. Kebetulan kita dapat Liga Jepang lagi break. Nah, nanti wasit Jepang kita ditaruh di sini sebulan. Lalu tiba-tiba kita bisa tarik wasit dari Liga Inggris. Di sini mereka sebulan. Jadi dengan itu pertandingan-pertandingan di Indonesia juga ada tadi independensi ini supaya mereka juga bisa saling belajar. Kita harus bisa melahirkan lebih banyak referee lagi dari tentu sistem yang mungkin tidak hanya dari persepak bola Indonesia, tapi juga dari education. Buat kami gagasan ini bagus, tapi kembali ya, kalau cuma seorang Erick Thohir ya percuma. Eto nggak bakalan mampu ngelawan Esko-nya cuy. Esko-nya nggak akan tinggal diam dengan gagasan Eto ini. Enak aja otak-atik wasit, hilang cuan gue nih. VAR aja udah bikin puyeng, ini pakai wasit luar lagi, kan gitu. Tapi kita lihat nanti ya seperti apa program atau rencana dari Erick Thohir ini, bisa apa enggak. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebelum kita bahas, ini kami mau ngulangin lagi sih. Soalnya ini tuh agak aneh. Padahal kami udah sering banget bilang dan beritahukan. Tapi masih sering aja loh ada yang nanya. Dan kemarin ada yang nanya juga soal transfer. Kan ada di transfer itu yang namanya rumor, nego, dibidik, deal, dan resmi. Ini masih banyak yang nanya. Emang bedanya apa deal sama resmi? Kan sama aja. Padahal ini udah kami sering jelaskan loh. Deal dan resmi itu beda. Deal belum tentu resmi, tapi resmi udah pasti deal. Deal itu adalah kesepakatan secara lisan. Contoh, klub Ano mengincar pemain Ano. Bertemulah dua belah pihak ini dan sepakat. Oke, deal ya, kata klub. Terus dijawab sama pemain. Oke, deal. Tapi kan belum tentu tanda tangan kontrak. Deal ini bisa aja batal loh kalau si pemain itu dapatkan tawaran yang lebih dari klub lain sebab belum ada tanda tangan hitam di atas putih. Itu namanya deal. Kalau resmi ya resmi, pemain itu udah datang ke klub dan tanda tangan kontrak. Paham ya bedanya antara deal dan resmi? Ini udah kami ulang-ulang terus loh. Capek juga sih.
Kita mulai dari Borneo FC. Ini Borneo FC kembali menyerang Sintayong. Gara-garanya itu karena liga di stop dan dijalankan secara seenaknya. Lah, kok urusan liga Sintayong yang disalahin sih? Menurut manajer Borneo FC Dandri Dauri, LIB menyetop liga itu lantaran klub nggak mau lepas pemain. Nah ini katanya sih salahnya Sintayong. Klub nggak mau lepas pemain itu karena Sintayongnya nggak mau datang ke klub, minta-minta buat pemain itu dilepas, gitu kata Dandri. Sintayong itu jangan selalu berlindung di bawah ketiak Erick Thohir. Ingin ambil pemain tapi nggak mau minta ke klub. Akhirnya minta liga di stop. Ya datanginlah klub satu-satu buat minta pemain. Jangan minta liga di stop sehingga klub lepas pemain, ujar Dandri. Ini nih contoh orang kalau nggak paham nasionalisme alias wataknya watak penjajah. Pemain bola itu tujuan akhirnya itu kan masuk ke timnas, bener dong? Pemain bola itu punya KTP dong, yang artinya dia warga negara dong, bener nggak? Terus tiap warga negara itu wajib membela negara apabila negara membutuhkan, bener dong? Nah, apa jadinya kalau warga yang dipanggil oleh negara tapi dihalangin? Berarti yang menghalangin untuk membela negara itu sama aja dengan penjajah alias musuh negara dong. Itu aja sih secara singkatnya, secara logikanya ya. Tugas pelatih timnas itu cuma melatih. Tuh pemain itu bagus, ambil. Tuh pemain itu kurang bagus, coret. Ya cuma itu tugas pelatih. Ya masa pelatih timnas, ini pelatih timnas loh, komandan pasukan bela negara disuruh ngemis ke klub. Jadi istilahnya mau bela negara tapi disuruh sungkem ke penjajah. Aneh kan? Buat kami ini lucu. Giliran pemainnya nggak ada yang dipanggil ke timnas, nyalahin Sintayong. Giliran banyak yang dipanggil ke timnas, nyalahin juga Sintayong. Terus liga di stop, nyalahin Sintayong lagi. Liga dijalanin lagi, nyalahin Sintayong lagi. Ngerti dong sekarang kenapa kami bilang Borneo FC ini full pro Sintayong haters. Paham kan? Mereka ini bukan nyerang timnasnya, tapi nyerang pelatihnya. Coba kalau bukan Sintayong yang melatih, ini nggak bakalan kayak gini. Yakin saya 100%. Aduh. Oke, inilah 3 pemain yang disarankan oleh M. Tahir untuk dipakai Sintayong di timnas ketimbang para pemain muda yang ada di timnas saat ini. Mereka adalah Beto Gonçalves 43 tahun, Boas Solosa 38 tahun, dan Ruben Sanadi 37 tahun. Menurut Tahir, 3 pemain ini jauh lebih bagus dibandingkan Rafael Struijk, Dimas Drajat, dan Shane Patinama. Nah, gimana komentar kalian? Sebagai catatan, dulu Tahir ini sempat masuk dalam latihan timnas di era Simon McManamy, tapi batal melaju ke Malaysia lantaran waktu itu paspornya mati. Di 2020 lalu, Sintayong sempat memanggil Tahir, tapi kala itu kan karena ada COVID, jadi latihan timnas pun batal dan akhirnya dilanjutkan lagi di tahun 2021. Sintayong mencoret Tahir. Oke, buat Pace Tahir, ya kita ngomongnya Pace ya, karena kan Tahir ini asli Papua meskipun emak bapaknya ini orang Jawa. Gini loh Mas Tahir, pemain timnas itu nggak bisa dikelompok-kelompokin Mas. Nggak boleh bilang pemain naturalisasi itu pemain asing. Sekarang kalau kita balik gini Mas ya, kalau Mas ini kan udah punya istri ya kan, tapi gimana kalau anak situ suatu saat dapat jodoh orang luar terus punya anak? Apakah situ mau cucu situ dibilang orang asing? Pasti nggak mau dong. Pemain murni lokal itu nggak usah takut. Kalau dia punya kualitas dan nggak cengeng alias dikit-dikit nyerah, pasti akan dipakai kok, nggak usah takut. Yang takut sama pemain diaspora atau naturalisasi itu cuma pemain cengeng alias pemain bermental tempe. Ya kalau lu mau dibilang lebih jago dibandingkan para pemain diaspora, ya lu buktiin dong, gak usah nyinyir. Buktinya aja di Liga 1 nih, top skornya siapa? Pemain asing dong. Top asisnya siapa? Pemain naturalisasi dong. Nah, apa yang mau dikata? Kalau pemain lokal kita bagus, harusnya mereka bisa bersaing dong di Liga. Makanya nih ya, buat Mas Tahir dan seluruh komplotan lokal kampret, dengerin ucapan Coach Justin. Kalau lu mau maju, IQ lu harus di atas ego lu. Jangan ego lu yang di atas IQ lu. Paham? Belajarlah turunin ego. Ya.
Jadi jangan ego di atas IQ lo, tapi IQ di atas ego lo.